Otoritas Jasa Keuangan memasuki usia ke-13 tahun pada bulan November ini. Tentunya banyak sekali program kerja dan juga capaian-capaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk negeri kita tercinta. Ada juga transformasi dan juga perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan OJK yang lebih baik ke depannya dan juga pastinya adaptif terhadap perkembangan zaman dan juga harapan dari stakeholders. Dan kini pembenahan-pembenahan juga terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada aspek organisasi, sumber daya manusia, budaya, proses bisnis, sistem informasi, dan tentunya sistem penguatan hukum untuk mempermudah integritas sistem keuangan. Nah, pastinya di sini kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa capaian-capaian dan juga peran besar dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap perekonomian nasional dan juga yang saya sebutkan tadi, transformasi organisasi yang terus dilakukan. Saat ini sudah bersama saya di sini ada Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mirza Aditya Suara. Halo Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama saya kali ini. Dan tentunya selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ke-13. Terima kasih. Nah, saya yakin 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar, begitu 13 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Usia remaja kalau kita bilang bisa seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di sini. Nah, saya ingin meminta pandangan Bapak melihat bagaimana kinerja OJK seperti tugas dan juga fungsinya mengatur, mengawasi sektor jasa keuangan, meningkatkan edukasi dan juga perlindungan konsumen. Ya, jadi tadi kalau Melisa bilang umur 13 tahun, ya masih muda sih. Masih remaja ya Pak masih ya? Masih muda ya. Tapi kan memang OJK kan lahir sebenarnya bagian dari reformasi pada waktu kelanjutan dari reformasi 98 sebenarnya ya. Tapi kemudian Undang-Undang OJK sendiri dibuat 2011 sehingga memang OJK sebagai institusi ya baru lahir tahun 2012 gitu. Jadi kalau kami Dewan Komisioner itu ya 2012, 2017, 2017, 2022 dan yang sekarang periode komisioner yang 2022, 2027, 2028 gitu. Nah, OJK sendiri memang kan tadinya pengawasan perbankan, kemudian ada pengawasan IKMB, yang tadinya pengawasan IKMB di Kementerian Keuangan, pasar modal di Kementerian Keuangan, perbankan ada di Bank Indonesia, melebur menjadi organisasi baru, situs baru namanya OJK. Ya, jadi pengaturan ya di sini, pengawasan ya di sini, kemudian juga tentang perlindungan konsumen begitu, dan juga tentang penegakan hukum begitu ya. Jadi nah di Undang-Undang P2SK atau kita sebutnya Undang-Undang Omnibus Sektor Jasa Keuangan yang tahun 2023, awal tahun 2023 itu diperjelas ya tentang kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan market conduct ya. Jadi ada di OJK itu dan juga kemudian juga diperluas dengan pengembangan pengawasan pengaturan terkait bursa karbon gitu. Dan juga nanti mulai Januari 2025 diperluas juga ke kripto ya, aset keuangan digital dan juga di koperasi simpan pinjam yang open loop gitu. Jadi memang cukup beragam ya, cukup luas ya Pak ya. Cukup luas dan untuk suatu institusi tadi saya bilang masih muda tapi ya kita harus terus meningkatkan kapasitas ya, meningkatkan kualitas baik itu sumber daya manusia maupun sistem IT maupun juga organisasinya gitu. Ya saat ini kami fokus itu penguatan pengawasan ya, penguatan pemeriksaan begitu. Dan kalau mau melakukan penguatan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan juga melakukan penguatan di sektor jasa keuangannya, maka ya organisasinya OJK sendiri harus diperluas gitu.
Lalu yang sudah dilakukan sekarang Pak selama 13 tahun ini, memang kan tadi sempat disampaikan juga ada edukasi juga, perlindungan konsumen dan lain sebagainya begitu. Yang dilakukan OJK saat ini apakah sudah cukup Pak untuk melakukan hal itu semua? Ya jauh dari cukup ya, jauh dari cukup. Tapi ya tadi saya sampaikan bahwa karena di sini kan ada misalnya tentang perbankan, di situ ada bank umum, ada bank syariah, ada BPR, ada BPD gitu ya. Sekarang sedang dilakukan penguatan gitu, terutama ya penguatan permodalan, penguatan pengawasan gitu. Tapi juga kami tidak lupa untuk melakukan pengembangan ya. Jadi baik di perbankan maupun di IKNB maupun di pasar modal gitu, itu dan juga nanti di kripto, ITSK ya kita juga harus melakukan pengembangan. Dan tadi satu ya edukasi ya, edukasinya kalau kita lihat financial literacy, financial inclusion masih sangat condong ke perbankan. Betul. Ya kan? Karena kalau kita buka lebih detail kan yang sebenarnya financial literacy dan financial inclusion di pasar modal, di asuransi, di dana pensiun, di lembaga pembiayaan ya masih rendah. Jadi memang jomplang ya. Yeah. Jadi memang effort untuk melakukan edukasi di non-bank itu harus terus didorong gitu. Oke, baik, kita akan bahas nanti selanjutnya mengenai prioritas kebijakan yang terus dilakukan OJK, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Melissa Gilbert dan tentunya di sini masih bersama dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mirza Aditya Suara. Pak, kita lanjut berbincang lagi karena kebetulan ini OJK berusia 13 tahun ya, bulan November ini. Sudah banyak sekali karya-karya yang juga sudah dilakukan oleh OJK, pastinya kontribusi bagi sektor jasa keuangan dan juga perekonomian negara. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya apa prioritas kebijakan yang terus dilakukan OJK Pak selama ini? Ya, jadi institusi seperti OJK ini tugas utamanya itu menjaga financial stability. Betul. Ya. Kemudian melakukan edukasi, melakukan perlindungan konsumen gitu, dan melakukan penegakan hukum gitu. Nah, financial stability itu tujuannya adalah supaya kalau banknya sehat, kalau perusahaan asuransinya sehat, kalau pasar modalnya sehat, maka diharapkan kredit bisa tumbuh dengan bagus, ya kan? Diharapkan bahwa pasar modalnya bisa AUM-nya gitu, aset under manajemennya bisa terus bertambah, berkembang. Itu untuk apa sih, gitu kan? Ya untuk sebenarnya membiayai ekonomi Indonesia gitu, dan untuk itu makanya memang institusi seperti OJK ini fokusnya pasti tentang pengawasan, fokusnya pasti tentang pengaturan, tentang perlindungan konsumen, tentang perbaikan tata kelola, tentang perbaikan risk management gitu. Supaya apa? Supaya sehat, financial institusi yang sehat, kemudian dia bisa menyalurkan pendanaan untuk ekonomi ini gitu. Kan kalau kita lihat misalnya ada ya mungkin ada kasus 1, 2, ada bank yang lakukan frauds, mungkin ada perusahaan asuransi yang lakukan frauds, ada mungkin ada aset manajemen lakukan fraud dan sebagainya. Itu kan masalah ya, ya kan. Jadi maka dari itu hal-hal yang negatif-negatif tersebut ya harus kita bisa kurangi atau kalau bisa dihilangkan gitu dengan cara ya bahwa manajemen bank harus bagus, manajemen asuransi harus bagus, manajemen perusahaan sekuritas harus bagus, prudent, supaya sektor jasa keuangan ini bisa melakukan fungsinya dengan baik gitu.
gitu. Jadi memang kalau ditanya fokusnya apa ya, memang pasti fokusnya itu pengawasan diperkuat, pengaturan diperkuat, perlindungan konsumen diperkuat, penegakan hukum diperkuat. Nah untuk itu perlu ada pelaporan yang lebih baik, gitu kan. Untuk itu diperlukan sistem data yang lebih baik, gitu. Untuk itu diperlukan sertifikasi kepada para pelaku di usaha jasa keuangan, gitu. Jadi memang hal-hal itu terkait dengan pengelolaan data, terkait dengan pengelolaan risk management, tata kelola, selalu yang ditekankan oleh institusi seperti OJK yang memang tugas utamanya menjaga financial stability. Gitu. Oke, jadi memang di masing-masing bidang ini harus diperkuat begitu ya Pak ya? Iya. Nah, yang tadi juga sempat Bapak singgung sedikit mengenai Undang-Undang P2SK yang sudah terbit di Januari 2023 begitu Pak. Ini kan ada tambahan tugas ya, seperti koperasi open loop, pengawasan aset kripto, lalu juga pembiayaan bullion. Nah, bagaimana di sini OJK dengan kesiapannya begitu, dengan tugas-tugas yang baru ini? Apakah sudah sesiap itu nanti akan mengurusi hal-hal ini, Pak? Ya. Jadi di Undang-Undang P2SK selain tentang bahwa ada mandat baru terkait bidang usaha bullion, mandat baru terkait bursa karbon, mandat baru terkait dengan aset kripto, dan juga terkait dengan koperasi simpan pinjam yang open loop, disebutkan di Undang-Undang P2SK itu adalah bahwa OJK ini tugasnya juga harus mengembangkan sektor jasa keuangan. Ya. Selama ini sudah dilakukan, pasti mengembangkan sektor jasa keuangan karena di setiap bidang ada namanya Departemen Pengaturan dan Pengembangan. Tetapi Undang-Undang P2SK itu kan tentang pengembangan dan penguatan. Nah, jadi ya mungkin orang bilang kan ya OJK jangan ngatur-ngatur sama ngawasi aja dong, gitu kan. Ya, betul. Ini gimana pengembangan produknya, bagaimana pendalaman pasar keuangannya dan sebagainya. Maka sekarang memang kami selain melakukan penguatan pengawasan, juga melakukan penguatan pengembangan ya. Tentu jadi saya rasa intens di setiap bidang, apakah itu di perbankan, di asuransi, di pasar modal, di dana pensiun, di lembaga pembiayaan, intens diskusi-diskusi dengan industri gitu, bahwa industri maunya apa sih gitu kan, supaya ya kami ingin punya produk baru misalnya dan sebagainya, apa yang diperlukan dan sebagainya. OJK sudah dan akan terus makin open mind lah ya, supaya industrinya bisa terus tumbuh gitu dengan sehat. Gitu. Pak, boleh dirinci lagi untuk pengembangan yang tadi disampaikan oleh OJK ini, pengembangannya sudah seperti apa memang? Sedetail apa sih, kita ingin tahu? Ya kan sekarang ini kan kita bicara misalnya pasar modal, gitu kan. Pasar modal itu kalau kita lihat dengan negara lain, produk-produk pasar modal kan beragam, ya kan. Produk-produk yang dijual oleh aset management kan beragam. Ya kita harus bisa menawarkan produk-produk seperti itu. Ya karena kalau tidak maka ya mungkin kita bisa bicara tentang orang-orang yang menengah ke atas, apalagi yang kaya-kaya, ya mereka cari investasi. Kalau di Indonesia instrumennya kurang, ya kemudian mereka ya akhirnya sebagian investasi mereka ditaruh di luar negeri. Benar. Gitu kan. Nah, memang tugasnya ada regulator seperti OJK ini harus bisa mengembangkan produk-produk tersebut gitu. Sama kayak produk perbankan misalnya lainnya. Di luar negeri sudah berkembang produk apa? Misalnya produk hedging. Ya. Orang punya pinjaman luar negeri, punya pinjaman falas, kemudian dia harus selama ini kalau dia misalnya punya pinjaman 10 tahun, terus lakukan hedgingnya di Singapura. Kenapa? Dia bilang di Indonesia produk hedgingnya itu nggak ada. Ya tugasnya OJK untuk bisa meng-create produk tersebut. Tentu harus kalau kita bicara produk hedging valuta asing, ya artinya harus pasti kerjasama dengan Bank Indonesia begitu. Terkait dengan pasar uang ya pasti harus bekerjasama dengan Bank Indonesia begitu. Jadi memang pendalaman pasar keuangan Indonesia ini ya belum dalam
gitu. Nah, belum dalam, masih banyak sekali hal yang harus kita lakukan gitu. Mungkin bisa di-share ke kami juga Pak, apa sebenarnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi OJK begitu dalam menghadapi lapangan, terutama untuk pengembangan hal yang seperti tadi Bapak sampaikan? Terus terang ya, kalau kita lihat misalnya negara-negara di sekitar kita gitu ya, kita bicara tentang misalnya pasar obligasi korporasi, ya, pasar obligasi korporasi yang rupiah itu turnovernya per hari di market mungkin cuma 1 triliun, 2 triliun rupiah, dibandingkan dengan pasar obligasi negara yang sekarang itu mungkin bisa 30 triliun, 40 triliun per hari. Bahkan lebih besar daripada pasar saham kita. Pasar saham kita kan sekarang ini 8 triliun sampai 10 triliun per hari. Ya kan? Pasar SBN itu antara 20 triliun sampai 40 triliun per hari. Artinya pasar SBN sudah jauh lebih berkembang, tapi pasar obligasi korporasi masih sangat cetek bisa dibilang. Nah, ini kan hal seperti ini tentu akhirnya kita harus bisa dorong gitu kan. Tapi kan bukan cuma OJK-nya gitu ya, mungkin ada peraturan terkait dengan fiskal, mungkin ada terkait dengan ya hal-hal lain yang penunjang dari market bisa berkembang. Gitu. Oke, baiklah. Kita akan berbincang lagi, namun jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Saya ini masih bersama dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mirza Aditya Suara. Pak, kita berbincang lagi mengenai saat ini tugas-tugas OJK yang saya bilang ini tidak cuma 1-2 tapi banyak sekali tugasnya. Artinya kalau tugasnya banyak, sumber daya manusianya juga harus banyak dong Pak. Nah, sejauh ini dari yang Bapak lihat sendiri, sumber daya manusia yang ada di OJK sendiri bagaimana menghadapi tugas-tugas, terutama tambahan tugas di UU P2SK itu nanti. Apakah sudah siap Pak dengan ini Pak? Ya kalau ditanya sudah siap, harus siap. Harus siap ya kan? ya. Kalau diberi mandat oleh negara ya kita harus siap. Nah, saya ambil ilustrasi saja ya. Boleh. Misalnya pada waktu OJK didirikan tahun 2012 ya, Undang-Undang 2011. Pada saat itu saya rasa emiten di pasar modal mungkin baru 400, 500. Sekarang emiten di pasar modalnya sudah 900. Gitu kan. Dan perusahaan asuransinya mungkin udah berapa, perusahaan sekuritasnya udah berapa, gitu kan. Ada bank-bank digital baru ya yang disebut, mereka menyebut dirinya bank digital gitu ya. Dan ada mandat baru terkait pengawasan market conduct. Pengawasan market conduct itu apa sih? Pengawasan market conduct itu misalnya kita harus monitor iklan-iklan, kita harus lihat tentang perjanjian-perjanjian yang mana supaya kita bisa melindungi konsumen, perjanjiannya harus yang benar, iklan-iklannya harus yang benar dan sebagainya gitu kan, iklan-iklan di sektor jasa keuangan. Nah, itu kan artinya membutuhkan sumber daya manusia dan sumber dana pasti ya kan. Dan itu maka dari itu kami mengembangkan beberapa departemen-departemen baru ya. Kalau di IKNB sudah dipecah, jadi ada 2 komisioner, yang satu asuransi dan aviation penjaminan, yang satu lagi lembaga pembiayaan, P2P, dan koperasi, LKM dan sebagainya. Kemudian ada komisioner yang terkait dengan kripto, aset digital. Kami jumlah departemennya bertambah gitu ya. Di pasar modal juga tadi emitennya bertambah, perusahaan sekuritasnya nambah, dan aset manajemennya juga bertambah ya, tentu harus ditambah manusianya, ditambah dengan organisasinya. Jadi, dan satu lagi adalah terkait terintegrasi ya. OJK itu didirikan mandatnya adalah harus terintegrasi, pengaturannya terintegrasi, pengawasannya terintegrasi,
pengembangan terintegrasi, data terintegrasi, ya kan? Kan tadinya kan data perbankan sendiri, data pasar modal sendiri, data asuransi sendiri. Nah, itu kemudian harus terintegrasi. Jadi kami terus mewujudkan namanya terintegrasi itu gitu, dan sekarang juga ada departemen yang memang departemen terkait data yang data terintegrasi gitu kan, ada terkait pengawasan yang terintegrasi gitu. Jadi memang hal-hal yang terkait terintegrasi itu ditekankan, didorong gitu. Makanya kalau ketemu teman-teman OJK selalu ngomongnya One OJK, One OJK gitu. Karena itu ya, Pak, ya? itu mudah diucapkan tapi memang harus diwujudkan gitu kan. Nah, karena kalau enggak kan memang bisa seperti ada pulau-pulau begitu kan, pulau data sendiri. Sejauh ini sudah terintegrasi semuanya atau bagaimana, Pak? Sekarang data sekarang sudah terintegrasi ya. Kami juga ingin mengefisienkan jumlah pelaporan. Mungkin teman-teman di industri mungkin bilang, aduh OJK bikin aturan laporannya banyak banget gitu kan. Ya kami berusaha lihat, oke, di perbankan berapa jumlah pelaporan yang ridanan kita kurangi, mungkin yang di pasar modal, mungkin yang di IKNB dan sebagainya kita ya supaya tetap pengawasan ya. Wajib, tapi bukan berarti bahwa jumlah laporannya harus makin banyak, ya kan? Tetap bisa ngawasi dengan baik dengan jumlah pelaporan yang lebih efisien. Saya rasa industri ingin mendengar hal seperti itu ya dari OJK gitu. Dan ke depan begitu Pak, apa evaluasi terhadap kerja-kerja yang sudah dilakukan OJK 13 tahun ini lamanya, dan juga mungkin apa prioritas pengembangan OJK ke depannya, Pak? Ya, kan kalau kita bicara periode pertama ya 2012-2017 itu tahap lahir ya, baru lahir dari institusi Kemenkyu sama institusi Bank Indonesia gitu. Ya periode kedua kemudian ya namanya anak baru 5 tahun sampai 10 tahun gitu kan ya, terus berkembang gitu pelan-pelan. Nah periode ketiga ini ya melanjutkan jadi remaja gitu. Ya kan dari 12 tahun sampai 17 tahun nanti gitu ya. Tapi masih jauh perjalanan ya, tapi dengan kewenangan yang diberikan mandat oleh negara yang besar, dan kami harus bisa mewujudkan itu. Artinya memang organisasi harus siap, orang harus siap, data juga harus siap. Dalam rangka apa sih sebenarnya? Organisasi seperti OJK ini kan harus bisa melayani masyarakat sektor jasa keuangan yang mereka membutuhkan perizinan nggak boleh ruwet gitu kan, tetap harus prudent tapi nggak boleh ruwet, nggak bikin orang sakit kepala gitu ngurus izin di OJK gitu kan sekarang zamannya deregulasi, debirokratisasi ya, OJK harus menuju kepada hal tersebut, dan kita sedang menuju kepada hal-hal tersebut. Pak Mirza, yang saya tahu nih sejauh ini OJK itu kan tidak hanya ada di pusat ya, tapi ada juga di daerah-daerah. Nah, bagaimana mungkin prioritas pengembangan yang juga dilakukan di OJK daerah-daerah ini? Ya, jadi OJK itu ada di berbagai provinsi ya, dan ada juga di beberapa kabupaten gitu. Dan sekarang ini yang kami sedang lakukan namanya pendelegasian wewenang dari OJK pusat ke OJK daerah. Itu dalam rangka tentu penguatan OJK daerah. Apa sih contohnya ya? Contohnya itu kalau tadinya itu kantor OJK di daerah itu tugas utamanya mengawasi BPR, melakukan edukasi di daerah gitu kan. Tapi kan di daerah itu sebenarnya ada gade swasta sekarang berkembang tuh di berbagai provinsi dan kabupaten. Ada juga misalnya lembaga pembiayaan didirikan kantor pusatnya di daerah gitu. Ada iklan-iklan yang di daerah ya, di berbagai oleh sektor jasa keuangan bikin iklan dan macam-macam. Ada mungkin dana pensiun yang didirikan juga di daerah. Nah sekarang kita lakukan penguatan bahwa pengawasan dan perizinannya itu secara bertahap nanti semua diserahkan kepada daerah untuk yang memang lembaga-lembaga keuangan yang punya kantor pusat di daerah. Jadi misalnya ada suatu BPD punya dana pensiun di daerah, ya itu nanti
pengawasan dan perizinannya dilakukan oleh OJK daerah. Gade swasta, pengawasan dan perizinannya dilakukan oleh OJK daerah. Pengawasan market conduct, iklan-iklan yang di berbagai kantor di daerah, berbagai jasa keuangan, dilakukan pengawasannya di daerah. Artinya OJK daerah pasti harus nambah orangnya, pasti harus organisasinya dikembangkan, pasti harus trainingnya ditambah dan sebagainya, datanya di-improve dan sebagainya. Dan ini menurut kami akan bisa membuat kontribusi OJK daerah kepada stakeholders daerah, termasuk kepada Pemda, itu akan menjadi lebih baik gitu. Karena mungkin misalnya tadinya Pemda misalnya tanya, ini gimana sih perkembangan dana pensiun miliknya BPD ini, atau bagaimana sih perkembangan dari gade swasta di provinsi sini, itu ya belum tentu mereka punya datanya gitu. Kalau sekarang OJK daerah bisa lebih bercerita karena mengawasi dan mengatur di sana, kemudian bisa memberikan pemikiran-pemikiran kepada stakeholders di daerah. Jadi memang juga kami harus perkuat sumber daya manusia di sana, termasuk nanti punya ekonom-ekonom, analis-analis di daerah. Jadi mudah-mudahan dengan begitu ya kontribusi OJK kepada pengembangan ekonomi daerah, kepada edukasi masyarakat tentang sektor jasa keuangan di daerah juga menjadi lebih luas dan lebih baik. Begitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir, harapan Bapak dari Bapak Mirza sendiri sebagai pribadi begitu terhadap OJK yang berulang tahun ke-13 di bulan November ini. Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat tentunya OJK bersama masyarakat ya, baik itu masyarakat sektor jasa keuangan maupun masyarakat konsumen sektor jasa keuangan ya. Kita ingin bisa sektor jasa keuangan ini tumbuh sehat, produknya beragam tapi tetap hati-hati gitu, dan kita ingin bahwa sektor jasa keuangan memperhatikan konsumen ya dengan baik begitu ya, banyak produk-produk baru, apakah itu pay later, apakah itu P2P yang memang masyarakat mungkin masih perlu diedukasi, ada produk-produk asuransi yang semakin beragam, masyarakat perlu diedukasi, produk-produk pasar modal juga gitu. Dan tentu kami pesan untuk internal ya, ayo teman-teman di OJK internal kita bantu masyarakat untuk kita bisa melayani dengan baik, dengan data yang lebih baik, dengan perizinan yang lebih efisien, dengan pengawasan yang tetap prudent gitu. Oke, sekali lagi kami dari CNN Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Otoritas Jasa Keuangan yang ke-13. Semoga sukses selalu pastinya. Terus berkembang, Pak. Ya, terima kasih Melisa. Terima kasih CNN Indonesia. Iya, baiklah. Ya. Dan pemirsa, stabilitas sektor jasa keuangan yang terus berhasil dijaga selama 13 tahun ini, serta berbagai program edukasi dan juga perlindungan konsumen, merupakan peran dan juga manfaat besar keberadaan OJK yang sudah sangat dirasakan negara dan juga masyarakat. OJK di sini juga terus melakukan transformasi organisasi, menyesuaikan perkembangan industri dan juga tugas-tugas baru yang diembannya agar semakin bisa memberikan manfaat dan juga kontribusi terhadap masyarakat dan juga negara. Usai sudah Indonesia Forward kali ini, saya Melisa Gilbert undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.